Halo guys, gimana kabarnya? Pada sehat kan? Walaupun lockdown, walaupun di rumah aja, tapi tetap harus semangat, harus tetap belajar dan tetap beraktivitas. Jangan lupa olahraga dan jangan lupa makan. Oke, di sini saya Muhammad Azamal Faruk dan ada serta rekan saya Alan Niat Almasadir dan Ririn Agnes Swadamita. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait seminar proposal psikologi industri dan organisasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Judulnya itu yakni pengaruh kecerdasan emosi terhadap kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. Nah, kami dari kelas A 2017, tepatnya dari kelompok 4. Oke, videonya akan sebentar lagi akan dimulai, jadi stay tune aja. Nah, oke teman-teman, bagian pertama yang akan saya jelaskan itu yakni latar belakang. Oke, jadi dari judulnya yaitu pengaruh kecerdasan emosi terhadap kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. Jadi manusia itu tidak terlepas dari aktivitas bekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja merupakan bagian fundamental kehidupan bagi hampir semua orang dewasa, baik pria maupun wanita, yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Jika seseorang mampu mendapatkan suatu penghasilan, hal ini merupakan suatu petanda bahwa dirinya adalah manusia yang produktif, manusia yang berguna dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Setiap orang mulai bekerja dari usia yang berbeda, ada yang dari muda maupun dari usia tua. Namun mereka semua memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta bisa juga untuk menabung untuk memenuhi kebutuhannya saat menghadapi masa pensiun nanti. Setiap orang itu biasanya mulai berhenti bekerja pada usia lanjut, bisa dari usia 50, 60 atau 70 tahun ke atas. Nah, masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun, khususnya bagi yang dikaruniai umur yang panjang. Di berbagai lembaga pemerintah atau swasta ada aturan yang mengatur seseorang pegawai atau karyawan diharuskan untuk pensiun karena telah mencapai usia yang tertentu yang disebut dengan punah tugas atau pensiun. Sedikit pendahuluan untuk materi yang akan kami sampaikan. Jadi kenapa sih setiap orang itu akan memasuki masa pensiun itu? Ternyata tidak semuanya itu sampai pensiun langsung mereka itu langsung bisa dibilang hidup yang nyaman, menyongsong hari tua dengan bahagia dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Ternyata nggak semuanya seperti itu. Contohnya, banyak dari orang-orang yang mau masuk ke masa pensiun itu mengalami suatu kecemasan. Nah, kecemasan seperti apa aja? Kecemasan itu bisa seperti kayak mereka khawatir gitu saat memasuki masa tua nanti, apakah mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu, seperti makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan tersier lainnya. Dan juga saat mereka menua nanti, apakah mereka akan dipedulikan oleh keluarga mereka atau oleh orang lain gitu. Dan apakah saat mereka masuki masa tua nanti, apakah mereka ini akan masa kesepian, merasa sendirian gitu. Dan mungkin banyak orang mengira kalau masuk masa pensiun itu seorang akan bahagia, semua kebutuhan hidupnya bisa tercukupi. Dan ternyata tidak semua bisa seperti itu. Oke, jadi maka dari itu di video kali ini kami akan menjelaskan yaitu terkait kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi ini adalah suatu bisa dibilang bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, mempersiapkan segala hal yang harus kita siapkan untuk menyongsong masa pensiun nanti, agar kecemasan yang tadi dirasakan oleh calon pegawai atau calon karyawan yang akan masuki masa pensiun itu
bisa sedikit dihilangkan atau bisa sedikit dicarikan, dibantu gitu, agar saat mereka memasuki masa pensiun ini mereka bisa sudah siap terkait berbagai hal dan bisa menikmati masa pensiun mereka dengan bahagia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Nuretama Sadir dari kelas A Psikologi Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan emosi. Nah, menurut Goleman bahwa kecerdasan emosi terbagi ke dalam 5 wilayah utama, yaitu kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Nah, di sini juga ada beberapa dijelaskan. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Nah, dalam kesadaran diri ini adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan dalam dirinya dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri sendiri dan kepercayaan diri yang kuat. Dan yang kedua juga ada pengaturan diri. Jadi pengaturan diri ini adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan menangani emosinya sendiri sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugasnya. Memiliki kepekaan pada kata hati serta sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya sesuatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosinya. Nah, dan yang ketiga juga ada motivasi. Jadi motivasi ini merupakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, membantu pengambilan inisiatif serta bertindak sangat efektif dan mampu untuk bertahan dan bangkit dari kegagalan dan frustasi. Dan juga ada empati. Nah, empati ini adalah merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif orang lain dan menumbuhkan hubungan saling percaya serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai tipe hubungan. Dan ada juga keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini adalah kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan sosial dengan orang lain, mampu membaca situasi dan jaringan sosial secara cermat, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, serta bekerja sama dalam tim. Selanjutnya ada kecemasan. Nah, teman-teman tahu nggak kecemasan itu apa? Jadi, pengertian kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan yang terbatas maupun hal-hal yang aneh. Deskripsi umum akan kecemasan yaitu perasaan tertekan dan tidak tenang serta berpikiran kacau dengan disertai banyak penyesalan. Hal ini sangat berpengaruh pada tubuh hingga tubuh dirasa menggigil, menimbulkan banyak keringat, jantung berdegup cepat, lambung terasa mual dan tubuh terasa lemas. Kemampuan berproduktivitas berkurang hingga banyak manusia yang melarikan diri ke alam imajinasi sebagai bentuk terapi sementara. Terus ada karakteristiknya. Menurut Spielberger dan Sarson dalam Faisal 2009, di mana kecemasan memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Menilai situasi sebagai sesuatu yang menakutkan, menyulitkan, dan menantang. 2. Berkurangnya kemampuan dan keefektifan untuk mengatasi dan mengerjakan semua tugas yang dikerjakan kepadanya. 3. Kesulitan mengatasi dan mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan aktivitas kognitif. Dan 4. Sulit untuk berkonsentrasi dan adekuat dalam menanggung berbagai konsekuensi dan resiko yang dihadapinya. Selanjutnya ada aspek-aspek. David Bacher dan Hazelus dalam Buffon dan Rizwanita 2010 mengungkapkan kecemasan itu terliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kekhawatiran atau worry merupakan pikiran negatif yang terus muncul di dalam diri sendiri, seperti perasaan negatif bahwa ia akan lebih jelek dibandingkan dengan teman-temannya. Kedua, ada emosionalitas atau emotionality sebagai reaksi
diri terhadap rangsangan saraf otonomi seperti jantung, berdebar-debar, keringat dingin dan tegang. Dan yang terakhir ada gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas, baik merupakan kecenderungan yang dialami seseorang yang tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap suatu tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Agnes Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pensiun, apa itu pensiun, karakteristik pensiun, dan stase-stase dalam pensiun. Yang pertama, pengertian dari pensiun itu sendiri. Pensiun adalah proses pemisahan seorang individu dari pekerjaannya di mana dalam menjalankan perannya, seorang mendapatkan gaji. Atau dengan kata lain, pensiun berarti berhentinya seseorang dari pekerjaannya dan memulai peran baru dalam kehidupannya. Itu menurut Turner dan Helms 1987. Yang kedua itu karakteristik pensiun. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga, pensiun ditunda. Pensiun atas permintaan karyawan, tetapi usia peminta pensiun belum mencapai usia pensiun. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berusia pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat itu pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga itu bagian ketiga, stase pensiun. Yang ketiga itu stase pensiun. Pensiun bukanlah suatu tahap atau stase yang datang dengan tiba-tiba, melainkan tahap yang telah melalui proses dengan fase. Proses dalam menuju pensiun itu banyak. Yang masih kurang mengerti dan mengetahui bagaimana proses pensiun itu. Proses yang terjadi beserta stase-stasenya tidak mutlak dialami oleh setiap individu, melainkan tergantung pada diri individu itu sendiri. Nah, poin-poinnya sendiri itu dibagi lagi. Nah, yang pertama itu stase prapensiun. Stase ini dibagi menjadi dua, yaitu remote stase atau jangka panjang dan near stase jangka pendek. Stase ini seringkali disiapkan dengan program masa persiapan pensiun yang menuntut peran aktif individu dan keluarganya. Yang kedua itu stase honeymoon. Merupakan stase pertama saat individu benar-benar memasuki masa pensiun. Seringkali ditandai dengan rasa euforia yang muncul karena merasakan adanya sesuatu kebebasan baru. Yang ketiga itu stase dissegment, yaitu stase yang tidak menyenangkan. Stase ini dikatakan juga sebagai suatu stase pelepasan. Pada stase ini, Selanjutnya ada tujuan dan manfaat kegiatan. Untuk tujuannya itu kita memberikan pengetahuan kepada para peserta, yang pesertanya itu terdiri dari calon pegawai dan atau calon karyawan yang akan memasuki masa pensiun, yang usianya itu menurut undang-undang itu ditetapkan pada umur 60-70 tahun ke atas. Lalu yang kedua, kecerdasan manfaatnya itu peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat memahami apa itu kecerdasan emosional atau kecerdasan emosi, sehingga bisa mereka terapkan. Kecerdasan emosi yang terdiri dari kesadaran diri, ada juga seperti hal lainnya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk memasuki masa pensiun di masa depan. Action. Nah guys, itu tadi penjelasannya terkait materi yang kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, kecerdasan emosi itu harus benar-benar kita lakukan, kita kuasai saat kita bekerja, agar kecemasan itu bisa kita hilangkan dan kita bisa memasuki masa pensiun dengan nyaman dan dengan kapasitas diri yang baik dan sudah mencapai aktualisasi diri dalam mental maupun pekerjaan. Nah, segitu aja penjelasan dari
kelompok kami, yaitu kelompok 4 Seminar Psikologi Industri dan Organisasi. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di bawah, ketik aja di kolom komentar. Jadi untuk semua teman-teman, untuk pekerja yang work from home maupun yang nggak bisa work from home, yang walaupun yang diharuskan untuk tetap keluar rumah agar bisa tetap menjaga kesehatannya, dan untuk teman-teman yang tidak ada kepentingan untuk keluar bisa di rumah aja, tetap makan yang teratur, tetap berolahraga dengan baik, jangan lupa beribadah. Segitu aja dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.